Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian, anak-anak soleh dan soleha? Semoga selalu sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi bersama Ustazah Dia dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi mengenal Allah dan kitab-kitabnya. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar bersama guru tamu. Belajar tentang mengenal Allah dan kitab-kitabnya. Simak baik-baik ya. Semoga kalian dimudahkan Allah untuk memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Amin. Mengawali pertemuan kali ini, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba wa amalan sholihah. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar pelajaran 2, yaitu mengenal nama Allah dan kitabnya. Sebelum kita belajar, Pak Guru bacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. 1. Peserta didik dapat meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mematikan, Maha Hidup, Maha Berdiri Sendiri, dan Maha Esa. Yang kedua, meyakini adanya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman. Yang ketiga, menunjukkan sikap berani, peduli, mandiri, dan teguh pendirian sebagai implementasi dari pemahaman makna Asma'ul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Yang keempat, menunjukkan sikap percaya diri sebagai implementasi dari pemahaman makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya. Yang kelima, memahami makna Asma'ul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Yang keenam, memahami makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman. Yang ketujuh adalah membaca Asma'ul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad, dan menunjukkan makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman. Marilah kita mulai pelajaran kita yang pertama, yaitu mari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asma'ul Husna. Sudah menjadi kebiasaan apabila kita ingin mengenal sesuatu, misalkan mengenal orang, hewan, tumbuhan, dan benda alam lainnya, yang pertama ditanyakan adalah namanya. Melalui nama itu kita mengenal sesuatu. Demikian juga halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita ingin kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus tahu nama-nama Allah. Nama-nama Allah disebut Asma'ul Husna. Asma'ul Husna artinya nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asma'ul Husna berjumlah 99. Namun yang akan kita pelajari hari ini hanya 4 saja, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Urayanya sebagai berikut. Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati.
Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari manusia. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Berikutnya adalah Al-Hayyu, yang maha hidup. Mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup semua makhluknya. Hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tapi Allah masih berkehendak memberikan kesempatan untuk hidup. Sebaliknya, sering kita melihat orang tidak sakit, kondisi dalam keadaan sehat walafiat, tiba-tiba saja terdengar sudah meninggal dunia. Penyebabnya bermacam-macam. Ada yang sakit jantung, terjatuh, tabrakan, tenggelam, dan sebagainya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak. Ya Allah, ya Hayyu, wahai Tuhan yang maha hidup, hidupilah kami dalam keselamatan dan kemanfaatan. Amin. Berikutnya adalah Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri atau mandiri. Mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Berikutnya adalah Al-Ahad, yang Maha Esa. Mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Esa. Di dalam Al-Quran, surat Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Disebut pula dengan Al-Wahid, artinya yang Maha Tunggal atau Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga dengan penjelasan tadi menambah semangat kalian dalam beribadah, belajar, dan bekerja. Akhirnya saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan yang banyak. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.